permasalahannya ini. Saya share ya ini ya. Oke. Kita mencoba radioaktivitas ya, karena peluruhan beta itu asalnya dari unsur radioaktif yang tidak stabil. Jadi unsur radioaktif itu adalah unsur yang mempunyai nomor massa yang di luar dari massa normal, artinya kelebihan massa gitu ya. Contohnya kalau oksigen atau karbon lah, karbon itu kan nomor atomnya 6. Oke. Terus nomor massanya kan normalnya 12 gitu ya. Normalnya itu 12. Nah, ketika nomor massanya menjadi 13, itu berarti kelebihan neutron. Kelebihan neutron itu kan tidak stabil ya. Maka dia akan memancarkan radioaktif. Entah itu dalam waktu singkat atau waktu ribuan tahun, itu bisa ya. Bisa. Jadi kita bahas dulu radioaktif ya. Jadi sini ya, kita bahas inti atom itu ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Kalau stabil itu biasanya nomor atom dan nomor massa itu sesuai dengan aturan yang ada gitu. Ya. Contohnya kalau karbon ya nomor atomnya 6, nomor massanya 12, itu normal gitu. Jadi ini ada tabelnya ini mestinya ya, ada tabelnya untuk melihat nomor atom dan nomor massa itu ada tabelnya. Kalau hidrogen nomor massanya berapa? Terus Pak Teguh nggak direkod itu? Ada yang tahu? Mana? Coba lihat. 1 ya. 1 karena hidrogen itu hanya ada proton. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Hidrogen itu bisa memiliki nomor massa 2 dalam kondisi tertentu ya. Mungkin waktu pembentukan bumi atau pembentukan alam semesta itu kan banyak partikel yang berseliweran. Nah, ketika ada atom unsur hidrogen ditumbuk oleh neutron, maka intinya itu menjadi lebih berat. Artinya gini, ada proton, ada neutron. Berarti ada nomor massanya 2 ya. Nomor atomnya 1. Nah, itu namanya bukan lagi hidrogen, tapi deuterium namanya itu. Termo. Nah, deuterium ini tidak stabil. Kalau yang stabil hidrogen. Tapi belum. Deuterium tidak stabil, maka nanti dia akan memancarkan Itu partikel gitu, supaya jadi stabil. Itu biasanya gitu. Aja baru ngirim tadi kok. Ya apa sih? Deuterium nanti kalau memancarkan partikel nanti menjadi helium. Jadi ketika kelebihan neutron di dalam inti ada proton, ada neutron. Ini gampang sih soalnya itu. Kalau proton itu berarti hidrogen menjadi helium. Nah, ketika berubah, maka dia memancarkan neutron, neutron berubah menjadi proton itu sambil memancarkan elektron. Oke, itu ya. Tapi kan harus ada sesuai dengan hukum kekekalan massa, hukum kekekalan momentum, sebagainya dia. Oke, ini nih ada ini. Nah, ini kan ada grafiknya ini ya, ada grafiknya. Ya, grafik stabilan itu menunjukkan bahwa jumlah neutron menjadi lebih besar daripada jumlah proton. Begitu nomor atom set meningkatnya. Ketika setnya meningkat, maka ini juga meningkat. Jadi protonnya akan lebih banyak ini. Tapi semakin banyak proton, tentu saja semakin nggak stabil ya. Contohnya kalau makin tinggi nomor massanya uranium gitu ya, uranium kan nggak stabil. Jadi mudah terjadi pancaran radioaktif. Nah, ada berapa zat radioaktif yang dipancarkan?
ada pemancaran ini kok materinya ini ada 3 ya. Jadi ini ada alfa itu helium ini alfa itu sebenarnya unsur helium yang kehilangan elektron. Jadi ketika kehilangan elektron, maka unsur helium menjadi partikel alfa. Ini daya tembusnya rendah nih, atau menembus udara berapa sentimeter itu. Terus kalau beta ini daya tembusnya lebih besar. Terus gamma ini lebih besar lagi. Nah, beta ke arah selatan, maka dia akan belok kemana ini? Kan sesuai dengan hukum Lorentz ya. Kalau ada muatan di bawah pengaruh medan magnet, maka dia akan mengalami gaya kemana gitu, sesuai dengan kaidah tangan kanan ya. Ini jelas ini ya. Jadi kalau misalnya ini utara selatan, berarti kan medan magnetnya ke arah utara selatan. Utara selatan itu berarti B ya. Terus gayanya arah kemana? Nah, kalau ini berarti gayanya ke sini, dia mengarahkan partikel beta ke arah yang ke sini. Itu berarti negatif. Kalau positif berarti berlawanan. Tuh. Ini bisa dilihat lagi hukum Lorentz gitu ya. Nah, itu. Jadi ada 3 pancaran radioaktif ini. Jadi isotop itu mengajarkan 3 ini. Biasanya 3 ini yang dipancarkan. Sebenarnya kalau dipikirkan ya ada lagi ya pancar yang lain ya. Selain 3 itu ada lagi. Seperti yang yang kecil tuh, neutrino itu masuk sebenarnya. Neutrino itu tidak bermuatan, itu dia langsung lurus ke atas nih. Oke, nah ini ya daya tembus ini kan. Pak, mohon maaf menyela, apakah boleh perkuliahan ini di-record? Boleh, silakan aja. Yang bisa nge-record dari Pak Teguh. Oh gitu ya. Oke, tak record ya. Iya. Bentar. Oh ini tahu rekodnya ya. Mahasiswa nggak bisa nge-record, Bang? Oke, ini saya sudah record. Sepertinya yang bisa nge-record itu hostnya.